Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Dani Ahmad Yusuf, nomor NIM 051 20 40 21 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Beberapa pembahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu definisi standarisasi jaringan komputer, model OSI versus TCP atau IP, network protokol, dan badan standarisasi. Jadi yang pertama, definisi standarisasi jaringan komputer. Apa sih definisi SJK? Jadi protokol internet pertama kali dirancang pada tahun 1980-an. Akan tetapi di tahun 1990-an, di mana internet semakin populer dan host yang semakin banyak, mulai bermunculan protokol yang hanya bisa digunakan oleh kalangan tertentu, atau protokol yang dibuat oleh pabrik tertentu yang belum tentu kompatibel dengan protokol lain dari pabrik yang lain pula, sehingga pada akhirnya Badan International Standard Organization atau ISO membuat standarisasi protokol yang saat ini dikenal dengan protokol model Open System Interconnection atau disingkat OSI. Model OSI ini menjadi referensi dan konsep dasar teori tentang cara kerja sebuah protokol. Dalam perkembangannya, TCP atau IP digunakan sebagai standar de facto. OSI layer. Ketika ISO atau International Standard Organization membuat standarisasi protokol, maka terciptalah sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja protokol. Model referensi yang kemudian disebut dengan Open System Interconnection atau OSI. Berdasarkan dokumen rekomendasi X200, standar OSI ini memiliki 7 layer. Tiap layer ini memiliki definisi fungsi yang berbeda-beda. OSI versus TCP/IP. Jadi ada data layer TCP atau IP model. Kurang lebih seperti yang ada di gambar ini. OSI layer, TCP/IP layer, TCP/IP protocol suite. Layer modelnya seperti gambar tersebut. Layernya ada 7. Layer pertama, layer 1 physical layer, layer kedua data link layer, layer ketiga network layer, layer keempat network layer, layer kelima session layer, layer keenam presentation layer, layer ketujuh application layer. Nah, application layer ini menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Layer keenam untuk memformat data sehingga dapat dikenali penerima. Layer 5 membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Layer keempat mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Layer ketiga menambah alamat jaringan pada paket. Layer kedua menambahkan MAC address pada paket. Layer pertama mengirimkan data melalui media transmisi. OSI model. Layer 7 application layer. Jadi ada 7 layer di sini akan saya jelaskan. Layer ini merupakan di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Layer pertama, physical layer. Physical layer bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronasi bit, dan arsitektur jaringan. Layer kedua, data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Layer ketiga, network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Layer keempat, transport layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket data sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Layer kelima, session layer. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol name,
recognition, NFS, dan SMB. Layer ke-6, presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan. Itu tadi pengetahuan seputar layer 7 yang ada di OSI layer. Proses pengiriman data melewati tiap-tiap layer ini bisa kita analogikan seperti kita mengirim surat. Isi surat adalah data yang kita kirim, layer 7-5. Kemudian standar pengiriman isi surat tersebut kita masukkan ke dalam amplop, layer ke-4. Agar surat kita bisa dikirim, kita perlu menambahkan alamat kemana surat tersebut akan dikirim, juga siapa nama pengirim surat tadi. Layer ketiga, selanjutnya surat tersebut akan kita serahkan ke pihak ekspedisi dan pihak ekspedisi yang nanti akan mengirim surat kita tadi. Layer 1 dan 2. Protokol yang bekerja di OSI layer: 1. Location layer, 2. Presentation layer, 3. Session layer, 4. Transport layer, 5. Network layer, 6. Data link layer, 7. Physical layer. IP protokol adalah protokol standar yang digunakan untuk mengkomunikasikan data melalui beberapa jenis perangkat dan layer berdasarkan IP address yang tersimpan di paket header. Setiap datagram memiliki dua komponen, yakni header dan payload. IP header berisi informasi source IP address, destination IP address, dan beberapa informasi data lain yang dibutuhkan router untuk mengirim datagram. Kemudian payload adalah isi dari data yang akan dikirim. Metode penggabungan data payload dan header menjadi sebuah paket data disebut encapsulation. Protokol TCP. Protokol ini merupakan salah satu jenis protokol yang paling sering digunakan di internet. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol TCP misalnya HTTP, email, FTP, dan lain-lain. TCP bekerja dengan pengalaman port. Prinsip kerja TCP. 1. Connection oriented. Tujuan metode ini adalah agar dapat melakukan sinkronasi terhadap nomor urut, nomor acknowledgement, dan yang dikirim oleh pihak kedua yang saling bertukar TCP window. 2. Reliable transmission. Pada transmisi ini bisa jadi data dipecah atau difragmentasi, hilang, atau tiba di device tujuan tidak lagi urut. Pada saat data diterima, paket data yang duplikat akan diabaikan dan paket data yang datang tidak sesuai dengan urutannya akan diurutkan agar dapat disusun kembali. Terus yang ketiga ada error detection, yang keempat ada flow control, yang kelima ada segment size control, dan yang keenam ada congestion control. ICMP, salah satu jenis protokol yang biasa digunakan untuk mengecekkan dan mengindikasikan error pada saat transmisi dalam sebuah jaringan. ICMP disalurkan berbasis base effort sehingga bisa mengetahui jika terjadi error, datagram loss, host by device yang mencoba transmisi atau device tujuan transmisi tujuan akan mendeteksi apabila terjadi permasalahan transmisi dan membuat ICMP message yang akan dikirim ke host asal. Contoh penggunaan protokol ICMP yang sering kita lakukan misalnya pada saat kita menjalankan ping atau trace route. Kurang lebih ada seperti yang gambar di samping. UDP atau User Diagram Protocol (UDP) merupakan salah satu jenis protokol yang biasa digunakan untuk transmisi sederhana dengan mekanisme protokol yang minimal. UDP biasa digunakan karena beberapa alasan berikut. Protokol yang lebih ringan atau lightweight, lebih hemat sumber daya memori dan prosesor. Beberapa protokol lapisan aplikasi membutuhkan penggunaan protokol yang ringan dan dapat melakukan fungsi-fungsi spesifik dengan saling bertukar. Transmisi broadcast. Untuk mengirimkan datagram, UDP tidak perlu membuat koneksi terlebih dahulu dengan sebuah host tertentu. Dengan begitu, UDP memungkinkan untuk membuat transmisi broadcast. TCP dan UDP.
Bedanya kalau TCP connection oriented, kalau UDP connectionless. Kalau TCP reliable, UDP BCE4. Segment sequencing, no sequencing, retransmission, no retransmission, handshake atau synchronous, no handshake, acknowledge, no acknowledge, email for sharing and download, voice streaming and video streaming. Itulah perbedaan TCP dan UDP. Kesimpulan, standar internet. Secara singkat, standar internet adalah sebuah proses jalan panjang yang teruji dan terspesifikasi sehingga menjadi berguna bagi siapa yang bekerja dengan internet. Tentu saja spesifikasi ini dimulai dengan sebuah draft. Kemudian draft internet ini menjadi dokumen acuan kerja yang memiliki umur 6 bulan. Setelah itu akan mendapatkan rekomendasi dari otoritas internet dan dipublikasikan sebagai request of comment atau RFC. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.